Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ibadah yang lain, wa dalilul isti'azah, dan dalil isti'azah maksudnya dalil yang menunjukkan bahwa isti'azah itu merupakan ibadah. Al isti'azah yaitu talabul auz. Talabul auz itu memohon perlindungan dari segala yang ditakuti, dari segala yang dikhawatirkan bisa membawa dampak buruk kepada kita, dari segala sesuatu yang dikhawatirkan bisa merugikan kita ya. Nah, itu namanya isti'azah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang bisa merugikan, bisa membahayakan, bisa mencelakakan kita. Jadi isti'azah ini tidak boleh kepada setan ya. Ya, tidak boleh kepada jin, kepada hantu misalnya. Nah, demit dan seterusnya ya. Kalau isti'azah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang menunjukkan bahwa isti'azah itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya adalah firman Allah taala, qul a'udzu birabbil falaq ya. Dan dalilnya juga qul a'udzu birabbin nas ya. Nah, ayat-ayat di akhir juz 30 ya, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah bahwasanya aku berlindung kepada Rabb al-Falaq. Al-Falaq itu apa? Waktu subuh ya. Ayat yang lain, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya sekalian manusia. Yang maha melindungi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk bermohon perlindungan kepadanya ya. Misalnya apa? Ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, Allah perintahkan kita untuk memohon perlindungan kepadanya. Wa idza quri'a fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim ya. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk ya. Karena kenapa kita diperintahkan untuk isti'azah sebelum beribadah? Karena setan enggak mau manusia beribadah. Setan enggak senang kalau manusia beribadah ya, dia akan mengganggu. Oleh sebab itu dianjurkan untuk beristi'azah ya, untuk memohon perlindungan dari gangguan-gangguan setan ya. Nah, seperti ayat tadi. Kalau kamu ingin membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mohon perlindungan kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hal-hal yang tidak sanggup dikerjakan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh sebab itu Allah dalam surah Al-Jin mencela orang-orang yang berlindung kepada jin ya. Apa namanya? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijali minal jin ya. Ada sekelompok manusia yang berlindung kepada jin ya. Dan berlindung kepada jin itu akan membawa manusia kepada kesengsaraan, kepada kecelakaan ya. Karena jin tidak mampu melindungi manusia, ya. Begitu juga misalnya apa? Jimat-jimat, tangkal ya kan, apalagi raja dan seterusnya ya. Yang dipasang di pangkal lengan kan, atau di pinggang misalnya, atau di mana, itu bukan pelindung ya. Nah, ya. Orang kalau seperti itu dia memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bisa terjatuh ke dalam kesyirikan ya. Dia bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi apabila kita memohon perlindungan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qul a'udzu birabbil falaq ya, sampai akhir ya. Kemudian juga qul a'udzu birabbin nas ya, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Oleh sebab itu ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat yang disebut yang mu'awizatain ya. Mu'awizatain, yaitu ayat-ayat yang dibacakan untuk memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah SAW pernah meruqyah Hasan dan Husain dengan kedua surah ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya. Karena dia berisi perlindungan, pemohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari setan ya, dan dari kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini ya. Begitu juga Rasulullah mengajarkan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, yaitu Al-Qur'anul Karim ya, dari keburukan apa yang Allah ciptakan ya. Ya. Jadi isti'azah merupakan ibadah yang hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul istighatsah, dalil yang menunjukkan bahwa istighatsah itu ibadah. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah taala, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum."
Istighasah yaitu memohon perlindungan di saat genting, di saat sulit, di saat sangat susah ya. Itu namanya istighasah. Namanya apa? Istighasah. Al-Ghaus itu adalah istighasah dari kata Al-Ghaus. Al-Ghaus itu memberikan pertolongan. Al-Ghaus itu adalah pertolongan di saat sedang sulit, sedang sempit, ya, sedang dalam bahaya. Nah, itu disebut dengan istighasah ya. Seperti ayat ini, Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighasah, memohon perlindungan. Mungkin sering kita dengar istilah istighasah ya. Istighasah itu ada salat istighasah namanya, sering kita dengar ya. Adapun makna istighasah itu yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dalam keadaan sulit, dalam keadaan bahaya, dalam keadaan darurat. Nah, itu namanya istighasah ya. Seperti ayat ini. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian memohon perlindungan kepada Rabb kalian, maka Dia mengabulkan permohonan kalian. Ayat ini dalam surah Ali Imran yang membicarakan tentang perang Uhud. Di saat itu kaum muslimin dalam kesulitan karena dikepung oleh musuh, hampir dikalahkan oleh musuh, maka kaum muslimin memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar membantu mereka. Jadi istighasah itu artinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sulit ya. Ini tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau istighasah tadi memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang membahayakan ya. Ya, membahayakan. Ya, atau dikhawatirkan membahayakan seperti setan misalnya ya. Atau seperti hewan-hewan buas misalnya, kan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istighasah memohon perlindungan di saat sulit, di saat sempit, di saat krisis ya. Ini namanya istighasah ya. Boleh enggak istighasah kepada manusia? Boleh kalau seandainya orang tersebut mampu melakukan dan dia ada depan kita. Syaratnya dua tadi. Seperti dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ya Ustaz? Tentang cerita Nabi Musa itu ketika dia pada kalau Madinah tahu fawajada Fastaghatsahu allazi min syi'atihi 'ala allazi min aduwihi. Dalam kisah Nabi Musa kan, ketika Nabi Musa masuk ke kota, kata para mufassir kota Mesir yang Memphis, di kota yang menjadi ibu kota kerajaan Firaun waktu itu, dia masuk tengah hari. Fawajada fiha rajulain yaqtatilan. Di kota itu dia dapati dua orang laki-laki yang saling baku hantam ya. Fawajada fiha rajulain yaqtatilan. Hadza min syi'atihi. Yang ini dari kelompoknya, yakni dari Bani Israel. Wa hadza min aduwihi. Dan yang satu lagi dari musuhnya yaitu Qibti penduduk asli Mesir. Fastaghatsahu allazi min syi'atihi 'ala allazi min aduwihi. Maka yang dari kelompoknya Musa memohon kepadanya untuk mengalahkan musuhnya. Itu disebut fastaghatsa. Ya. Kenapa fastaghatsa di situ? Karena orang Bani Israel saat itu sedang dalam keadaan sulit, ya kan? Sedang dihajar oleh orang Qibti ini, maka dia meminta tolong kepada Musa. Dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan kewalahan, kesempitan menghadapi musuhnya, maka dia meminta tolong kepada Nabi Musa ya. Fawakazahu Musa, ditonjok oleh Musa, faqatalahu. Ya, sekali tonjok maka orang Qibti tersebut meninggal ya. Ya, jadi boleh meminta tolong kepada orang dalam keadaan kita kesulitan dengan syarat bahwa dia ada orang tersebut depan kita. Kalau misalnya kita sedang dalam keadaan sulit ya, seperti dalam keadaan ini, boleh nggak kita minta tolong kepada orang? Boleh kalau orangnya ada depan kita, ya kan? Dan syarat kedua dia mampu melakukan. Kalau dia tidak ada, misalnya dia jauh, nggak dengar dia kan, kita panggil namanya agar menolong kita, itu tidak boleh. Pasti karena kenapa dia manggil? Kalau seperti itu, kenapa dia memanggil? Karena dia meyakini bahwa orang yang dimintai tolong tersebut adalah orang yang punya kekuatan di luar kekuatan ya. Ada kekuatannya sehingga sehingga dia memohon pertolongan kepadanya ya. Dan itu tidak dibolehkan, termasuk perbuatan syirik ya. Makanya seperti orang misalnya memanggil nama-nama wali ya. Ya Syekh Fulan Aghithni, wahai Syekh Fulan tolonglah saya. Ya Syekh Fulan Ishfini. Padahal syekhnya dari mana-mana kan. Yang kedua dia sanggup, dia ada depan kita seperti Bani Israel tadi. Dia meminta tolong kepada Musa, ya kan, untuk mengalahkan musuhnya dalam keadaan sulit, dalam keadaan darurat. Dia hampir dibunuh oleh orang Qibti ini. Dia minta tolong kepada Nabi Musa SAW. Ketika itu Nabi Musa ada di depan dia, ya kan. Kemudian Nabi Musa bisa menolongnya, ya. Maka itu dibolehkan ya.
Tapi kalau kita minta tolong kepada seseorang ya di depan, walaupun dia depan kita, tapi untuk melakukan sesuatu yang dia tidak sanggup lakukan, itu tidak boleh, ya kan? Tidak boleh ya. Wa dalil istighatsah qauluhu ta'ala iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Kemudian wa dalilu zabhi, dalil yang menunjukkan bahwa az-zabhu itu menyembelih ya. Menyembelih di pangkal tenggorokan. Itu mana zabhu ya. Kalau menyembelih menyembelih di pangkal tenggorokan ya. Kalau menyembelih di awal tenggorokannya itu disebut dengan an-nahar ya. Makanya dalam Quran fashalli li rabbika wanhar ya. Maka salatlah engkau kepada Tuhan engkau dan sembelihlah ya. Ya, wa dalilu zabhi, dalil yang menunjukkan bahwa az-zabhu penyembelihan itu adalah ibadah. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu." Ya. Jadi az-zabhu penyembelihan itu ada beberapa penyembelihan ya, nyembelih hewan, ayam, kambing, sapi, kerbau misalnya, itu ada beberapa macam ya. Kalau ada menyembelih itu untuk diperdagangkan, tidak ada masalah ya. Atau menyembelih hewan untuk dijadikan makanan, memotong ayam dijadikan sebagai makanan, atau menyembelih hewan untuk dihidangkan kepada tamu ya. Ada tamu mau datang ke rumah kita, lalu kita sembelih, itu tidak ada masalah, malah pahala. Yang bermasalah adalah kemudian ada menyembelih untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ibadah ya. Satu lagi, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari kejahatannya, agar dia memberikan sesuatu yang bermanfaat. Biasanya dipersembahkan kepada tempat-tempat yang dianggap angker, dianggap sakti ya, dianggap seram. Ya. Atau dipersembahkan agar terhindar dari jin ya. Banyak ini terjadi di masyarakat kita ya. Nah, kalau kita lihat ini, kita nggak boleh diam ya, harus kita dakwahi ya. Mungkin keluarga kita masih melakukannya ya. Sebagian ya. Kalau misalnya mau pasang kuda-kuda rumah, itu setelah kuda-kuda terpasang, dibawa pisang, buah-buahan, kemudian dibawa ayam jantan 3 ekor ya, kemudian dipotong ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar jin yang menghuni tempat tersebut pergi, karena sudah dikasih ayam 3 ekor ya. Memang jinnya itu gampang sekali disuap ya. Dengan ayam 3 ekor dia minggat gitu. Kenapa dia nggak minta kerbau atau minta apa gitu kan? Iya, jadi ini perbuatan syirik ya. Dan anehnya setelah itu ayamnya dimasak, ya, dibuat kuah ayam dimakan sama-sama sama orang-orang yang hadir saat itu ya. Padahal itu adalah suatu sembelihan yang sudah haram.